Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi mengenai mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional. Untuk itu perkenalan kami untuk share screen. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Novel Habibi dari Fakultas Hukum Universitas Cyber Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sedikit mengenai implementasi prinsip itikat baik dalam kepatuhan negara anggota terhadap International Health Regulation (IHR) 2005 saat krisis kesehatan global. IHR International Health Regulation tahun 2005 adalah sebagai instrumen utama, yaitu sebagai regulasi hukum internasional yang mengikat 196 negara untuk mendeteksi, menilai, dan merespon resiko kesehatan masyarakat global. Pada saat krisis kesehatan seperti COVID-19, banyak negara terlambat melaporkan data atau melakukan pembatasan sepihak yang tidak direkomendasikan oleh WHO. Pada IHR 2005, tidak memiliki mekanisme sanksi yang tegas. Oleh karena itu, kepatuhan negara sepenuhnya bergantung pada prinsip etikat baik, the good faith. Berdasarkan fakta sunt servanda, setiap perjanjian internasional mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikat baik sesuai dengan pasal 26 Konvensi Wina tahun 1969. Pasal 31 Konvensi Wina tahun 1969, penafsiran perjanjian harus didasarkan pada itikat baik sesuai dengan arti lazim dan istilah-istilahnya. Analisis pemenuhan itikat baik dalam IHR 2005. Kewajiban inti negara anggota. Yang pertama, notifikasi dalam waktu 24 jam setelah penilaian sengketa atau wabah potensi global sesuai pada pasal 6. Kemudian keterbukaan dan pertukaran informasi biologis atau genomik secara transparan. Indikator terjadinya itikat baik dalam kesehatan global yang pertama adalah kecepatan atau timelines. Tidak menunda pengumuman demi kepentingan ekonomi, misalnya pariwisata. Transparansi memberikan data epidemiologi yang akurat dan jujur kepada WHO. Hambatan kepatuhan negara seringkali gagal memenuhi prinsip itikat baik karena adanya benturan kepentingan. Kepentingan antara lain adalah kedaulatan negara berhadapan dengan kepentingan global. Negara merasa berhak menutup informasi demi stabilitas internal. Konsekuensi ekonominya, ketakutan akan sanksi ekonomi, embargo dagang, atau isolasi perjalanan internasional dari negara lain jika melaporkan adanya wabah penyakit baru. Ketidakadilan sistemik, kasus di mana negara berkembang enggan berbagi sampel virus karena khawatir tidak mendapatkan akses vaksin yang adil. Contoh historisnya, Indonesia pada kasus flu burung H5N1 tahun 2006. Tantangan penegakan hukum dan solusi ke depan, kelemahan IHR 2005, tidak adanya itikat baik, tidak adanya badan pengawas independen yang bisa menjatuhkan sanksi atau memvalidasi data negara secara paksa. Solusi dan rekomendasi, penyusunan pandemi treaty yang memperkuat klausul kepatuhan, compliance mechanism, mengkaitkan prinsip etikat baik dengan insentif ekonomi, bantuan dana kesehatan global bagi negara yang transparan. Kesimpulan pada
pemaparan kali ini adalah prinsip itikat baik dalam akhir 2005 bukan sekedar konsep moral, melainkan syarat mutlak berfungsinya hukum internasional kesehatan. Kepatuhan negara akan sulit dicapai jika struktur hukum internasional tidak memberikan kepastian keadilan distribusi sumber daya medis saat krisis terjadi. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.